Makan bekasam di tepi pintu. Elok nian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti yang ada di rumah kok. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kalau tadilah ada pantun. Apa tuh? Saya nak juga bagi nyanyi untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Nak nganing? Kirain bagi duit Waduh. tadi. Tuh kaget sudah syuting kaget kita bagi duit ya. Yo, kaget saya gaji lah rahma kok. Langsung dari kantor dong kalau kayak gitu. Kau ada nyanyi untuk kanti-kanti yang ada di rumah? Iya, boleh. Nak nganing nian apa nak nganing banget? Saya kok nak nganing banget. Banget gitu ya, langsung saja. Iya. Batang hari aik nyola tenang. Biak pun tenang, deraslah ke tepi. Kanti-kanti, hari kolah siang. Buka TV, nonton Bekabar Jambi. Kanti-kanti, hari kolah siang. Buka TV, nonton Bekabar Jambi. Enak benar lah Wak Nganing. Iya memang saya penyanyi kebetulan gitu ya. Penyanyi lah, sampai tekantuk saya Aduh, nganing. itu berarti memang bukan enak tuh, Ngapa? nyenak-nyenain namanya itu. Dan tentunya senang sekali ya Iya. kita Rahmas yang hari ko bisa nyapo kanti-kanti yang ada di rumah. Tentunya Iya kita lah. nak bagi informasi kepada kanti-kanti. Apalagi kini kok Rahma lagi libur. Lagi libur? Libur Wak? sekolah, saya dak libur. Dak libur? Iya. Lah sudah sekolah lah tamat apa gimana? Saya lah tamat. Lah tamat. Tapi tetap dak libur karena kerja. Oh karena kerja wah kekinian Dak kalau udah dapat kerja duit. kok dak yo. Iya apalagi ya budak-budak kini kok kan SD SMP SMA nampai Iya, lagi libur. libur sekolah, Weekend macam weekend. kok enak nonton Bekabar Jambi. Betul. Sudah nonton Bekabar Jambi pergi pula kaget ke wisata yang ada di Provinsi Jambi. Banyak. Oh banyak, elok-elok pula Apa aduh. coba contoh Apa ya? Danau Sepin, Gentala, ada candi, Iya, banyak lah pokoknya betul wisata benar yang ada di lah. Provinsi Jambi kok yang Banyak. iyo yang harus dikunjungi sama Iya. kanti-kanti yang ada di rumah. Nah Rahma, Ngapa tuh? kira-kira berita apa be yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita pada siang hari kok Rahma? Nah, apalagi pada berdengkang kok. Jadi tim redaksi kita kok lah nyiapin sejumlah informasi penting dan tentu menarik di antaranya Polres Sarolangun ingatkan semua pihak dak bakar lahan di musim kemarau basah. Nah, selanjutnya kanti-kanti ratusan personel gabungan disiagakan guna penanganan kahula di Kabupaten Tebo. Nah, selanjutnya Desa Kasang Melintang dukung program gerakan tanam jagung. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmata Uzma Dan saya Yogi Apakalianto, ikolah Bekabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti kita mengawali berita kita pada siang Iko. Seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan di musim kemarau basah, terutama di wilayah lahan gambut sebab lahan tersebut mudahnya terbakar. Kemarau basah yang tengah berlangsung di sejumlah wilayah hukum Polres Sarolangun dalam beberapa pekan terakhir berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menjadi perhatian khusus dari jajaran Polres Sarolangun. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya sudah mengeluarkan imbauan terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani untuk hati-hati dalam mengolah lahan. Selain itu, jajaran Polres Sarolangun di semua jenjang terus melakukan pemantauan titik rawan lahan yang mudah dan berpotensi terjadi karhutla. Kapolres minta masyarakat terutama di wilayah lahan gambut agar tidak ceroboh mengingat lahan gambut mudah terbakar. Kapolres juga menegaskan bagi masyarakat yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar wajib dan harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ini cuaca berubah dengan cepat karena banyak adanya efek dari pemanasan global. Maka saya himbau kepada masyarakat Sarolangun khususnya para petani dan pekebun kita jangan sekali-sekali membakar lahan. Kapolres meminta seluruh masyarakat di bumi sepucuk adat serupun Paseko agar mematuhi aturan dalam pembukaan lahan. Jika semua mentaati kebijakan pemerintah, maka kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan diantisipasi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti musim kemarau belakangan iko lum ada titik panas yang berbahaya di Kabupaten Merangin.
Walaupun belum ada titik panas, masyarakat kok diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Berdasarkan pantauan yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi, belum ada hotspot atau titik panas yang membahayakan di Kabupaten Merangin sepanjang tahun 2025. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merangin belum menetapkan siaga karhutla. Meski demikian, masyarakat dikhawatirkan akan membuka lahan untuk perkebunan dan pertanian pada bulan Agustus, sebagaimana yang terjadi pada tahun sebelumnya. Terkait hal itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Merangin, Rudi, mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Apalagi terdapat peningkatan suhu di Provinsi Jambi, termasuk di Kabupaten Merangin. Belum menetapkan siaga karhutla. Ini menunggu perkembangan lebih lanjut, mengingat daerah Merangin ini luasannya cukup luas dan juga hutannya cukup luas. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat jangan membakar hutan untuk membuka lahan. Pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak hanya terjadi di wilayah dataran rendah, tapi juga dilakukan di kawasan kaki pegunungan yaitu Kecamatan Jangkat dan sekitarnya. Aktivitas itu tidak hanya mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang membahayakan masyarakat, tetapi juga memicu terjadi longsor. Terkait penanganan karhutla, BPBD Kabupaten Merangin mengalami kekurangan alat. Hal itu sudah disampaikan kepada anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus dengan harapan BPBD Merangin memperoleh peralatan tambahan berupa mobil pemadam karhutla. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, Kadek ratusan personel gabungan disiagakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tebo. Upaya pemerintah Kabupaten Tebo dalam penanganan pencegahan kejadian kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan. Pada Selasa pagi, pemerintah Kabupaten Tebo menggelar apel pasukan siaga darurat karhutla dipimpin langsung Dandim 0416 Bute, Letkol Infanteri Dedi Pungki. Apel pasukan juga turut dihadiri sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Tebo. Letkol Infanteri Dedi Pungki mengatakan menghadapi musim kemarau di wilayah Kabupaten Tebo ada sekitar 340 personil disiapkan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Tagana, dan sejumlah instansi maupun perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tebo. Selain itu, untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Letkol Infanteri Dedi Pungki menyampaikan itu merupakan tanggung jawab bersama sehingga perlu peran bersama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Letkol Infanteri Dedi Pungki juga mengatakan dalam upaya pencegahan tidak hanya peran pemerintah yang dibutuhkan. Peran serta masyarakat juga memiliki andil yang sangat besar dalam rangka menciptakan suasana yang aman dari bencana kebakaran di bumi serentak galah serengkuh dayu. Yang pertama, keberhasilan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah tingkat penguatan kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi semua instrumen. Tidak hanya perangkat-perangkat terkait, perangkat utama, tapi membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari semua instrumen. Sementara usai melaksanakan apel gelar pasukan, Dandim langsung mengecek kesiapan alat maupun armada para personil untuk mengantisipasi terjadi kebakaran. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Nah, Ning tuh untuk kanti-kanti yang ada di rumah kok, apalagi kayak wak-wak datuk-datuk, hobinya makan lahan tuh. Iyo, jangan pula, apalagi yang ngerasa banyak lahan kosong. Nah, janganlah untuk kini kok jangan nak buka lahan dengan cara dibakar. Kalau bisa jangan sampai, karena kita kan sekarang kok lagi peralihan musim ya, dari musim penghujan ke musim kemarau. Nanti dikhawatirkan kalau kita basing-basing membuka lahan dengan cara dibakar tuh ngeri kaget terjadi kebakaran hutan. Betul. Kaget itu meluas. Itu bahayanya tuh. Jadi itulah kita ngimbau kepada kanti-kanti yang ada di rumah. Nah, mudah-mudahan yo kita di Provinsi Jambi khususnya
tahun itu tidak ada lagi yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Ya, betul, Kalaupun ada mudah-mudahan tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya lah mudah-mudahan ya. Nah Rama, kira-kira apa informasi yang nak kita sampaikan lagi pada kanti-kanti kita yang di rumah? Nah kanti-kanti lagi lah dulu nanam padi tuh. Waduh. Nah kalau kami kok masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik. Di antara Provinsi Jambi kok usulkan evaluasi target penanaman padi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Datuk-Datuk Nyai yang masih setia menyaksikan Berkabar Jambi pada siang hari. Kau tentunya bersama saya dan juga kanti saya sebelah saya yang paling cantik pada siang hari. Kan yang gagah cuma saya gitu. Iya betul, nah, saya. Saya ngapa? Saya cantik juga. Oh, saya cantik, saya gagah. Iya betul. Nah, kanti-kanti kok ada berita penting menalakan untuk masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Nah, di mana pemerintah Provinsi Jambi kok minta ada evaluasi target penanaman padi pada tahun 2025 pada pemerintahan pusat. Nah, hal itu disebabkan beberapa kendala seperti cuaca serta kurangnya lahan baku sawah. Lantaran dihambat kondisi cuaca serta kurangnya lahan baku sawah yang bisa ditanami padi, Provinsi Jambi meminta ada evaluasi target penanaman padi pada tahun 2025 pada pemerintah pusat. Angka 140.000 hektar dari total target 201.000 hektar penanaman padi pada tahun itu, atau 70% dari target tersebut dinilai menjadi angka paling realistis yang bisa diupayakan dengan status situasi pada saat itu. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Rusmuda menjelaskan, permintaan penurunan target penanaman padi merupakan usulan dari kabupaten kota sebagai pelaksanaan penanaman. Usulan penurunan target penanaman padi itu terjadi karena sebagian besar wilayah Provinsi Jambi baru bisa melakukan proses penanaman pada bulan April setelah dilanda banjir sejak awal Januari lalu. Pendeknya waktu tanam hingga semakin kurangnya lahan yang bisa ditanami menjadi alasan utama usulan penurunan target penanaman padi di wilayah Provinsi Jambi. Rusmuda menekankan pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan proses penanaman, namun tidak akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dari yang dicanangkan oleh pusat itu kita bisa mencapai 70% saja sudah cukup. Artinya kita bisa mencapai 140.000 hektar nanti itu sudah luar biasa sekali. Berdasarkan data Dinas TPHP Provinsi Jambi, pada tahun 2024 wilayah Provinsi Jambi hanya mampu melaksanakan usaha penanaman padi seluas 95.000 hektar. Sementara target pada 2025 naik lebih dari 100% di angka 201.000 hektar. Randy Atta, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kalau tadi berita tentang nanam padi, nah kali ini berita tentang jagung kanti-kanti. Jadi untuk mensukseskan gerakan nasional tanam jagung 1 juta hektar se-Indonesia, pemerintah Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pau bersama kelompok tani dan Koperasi Merah Putih melakukan penanaman jagung di lahan seluas 5 hektar. Gerakan tanam jagung di tingkat desa bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan nasional dan merupakan salah satu upaya meningkatkan produksi jagung di tingkat lokal dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah desa dan pihak kepolisian. Dari 149 desa dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, Desa Kasang Melintang di Kecamatan Pau menargetkan komoditas strategis jagung menjadi upaya nyata untuk mendukung ketahanan pangan yang menjadi asta-cita program Presiden Prabowo Subianto. Kepala Desa Kasang Melintang Kecamatan Pau Sarul mengatakan, gerakan penanaman jagung melibatkan kelompok wanita tani dan masyarakat di lahan seluas 5 hektar. Dengan semangat kebersamaan dan kerjasama yang kuat antara pemerintah desa, kecamatan, dan pihak kepolisian sektor Kecamatan Pau menunjukkan komitmen dalam memiliki potensi besar di sektor pertanian, terutama untuk pengembangan tanaman jagung sebagai salah satu komoditas unggulan. Jagung sebagai salah satu bahan pokok yang mendukung program swasembada pangan. Penanaman ketahanan pangan yaitu yang dianggarkan dari dana desa sesuai dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui Kapolri. Pada hari ini kita sudah perdana untuk menanam jagung di Desa Kasang Melintang dengan luasan 5 hektar.
Gerakan menanam bermanfaat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pangan demi terwujudnya desa berketahanan pangan. Program gerakan penanaman jagung serentak 1 juta hektar merupakan hasil kerjasama antara Polri, Kementerian Pertanian, dan Gapki serta Perhutani dan Inhutani, termasuk pihak swasta yang didukung dari swadaya petani. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti dari 69 brigade pangan di Provinsi Jambi, 43 di antaranya nampai hasil nyata. Hal itu merupakan salah satu percepatan penguatan pangan dan menambah area luas taman. Dalam mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan percepatan brigade pangan. Di Jambi ada 43 brigade pangan yang sudah berjalan dari target 69%. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Provinsi Jambi, Rusmudar, mengatakan bahwa brigade pangan IKO melibatkan seluruh anak muda di Provinsi Jambi untuk memperluas area tanam. Hal itu bertujuan untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk terlibat langsung dalam sektor pertanian. Selain itu, ketahanan pangan dapat tercukupi dengan baik dan tidak bergantung dengan daerah lain. Pemerintah Provinsi Jambi juga siap menyalurkan bantuan alat untuk membuka lahan-lahan baru yang akan dijadikan tempat lumbung pangan. Kemudian brigade pangan ini untuk di Provinsi Jambi ini jumlahnya sekitar 69 unit. Di brigade pangan ini dilengkapi dengan alat mesin pertanian, utamanya traktor roda 4, traktor roda 2, ada juga alat panen, perontok, dan lain-lain. Brigade Pangan IKO sebagai inisiatif strategis yang digunakan untuk pengoptimalan lahan berbasis komunitas. Kemudian juga menggunakan teknologi modern dalam produksi pertanian. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Pasat Benalape dari 69 brigade pangan yang ada di Provinsi Jambi kok. Nah, 43 di antara itulah nampai hasilnya. Kok memang program swasembada pangan kok memang program yang positif. Kita tengok tadi ada juga dari pemuda-pemuda juga yang diikut sertakan, masyarakat, swadaya. Jadi memang dampak itu kaget berkelanjutan. Jadi di desa kita tuh ada ketahanan pangan dan juga kaget bisa dijual juga mungkin kaget kalau misalnya hasilnya banyak apa ya? Untungnya untuk masyarakat desa tuh juga. Iya betul benar lah. Pantas lah tadi saya ke Siko tadi. Di sepanjang jalan tuh orang nanam padi kan, nanam padi, jagung, pokoknya luar benar lah. Iya banyak. Saya metil kok. jangan dong. Karena memang supaya kan tinggalnya di seberang dah. Iya kadang kalau sore-sore itu nampak lah. Pagi sore. Yo nengok lah memang Datuk Nyai Gegalo itu pergi ke umur nanam padi, nanam jagung, nanam yang lain go cabai atau dah. Nah kita nanam kok ganti-ganti bingung juga apa yang ditanam gitu kan. Nah kira-kira informasi apa lagi nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah. Nah di antara Pemkab Moro Jambi ko usulkan 188 honorer menjadi P3K pada waktu. Tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak kanti karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami Kode Berkabar Jambi. Nah kita lanjut pula ke berita selanjutnya kanti. Jadi progres pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Batanghari masih dalam tahap penambahan luasan lahan. Nah jadi pemerintah kini berupaya menyelesaikan proses pembebasan lahan seluas 2 hektar. Tahapan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Batanghari saat ini masih dalam perencanaan. Meski pemerintah Kabupaten Batanghari telah mendapat persetujuan terhadap lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut, namun upaya penambahan luasan lahan masih dilakukan. Sedikitnya ada 2 hektar luas lahan yang masih dalam proses pembebasan sebagai bentuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, Zulfadli, mengklaim jika tahapan pembebasan lahan sudah dapat penandatanganan akta notaris, ditargetkan Juli mendatang
lahan yang dibebaskan Iko sudah diselesaikan dan dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan oleh pihak Kementerian Sosial. Zulfadli menambahkan, apabila pelaksanaan pembebasan lahan telah rampung, maka total luasan lahan sekolah rakyat di kawasan Talang Bukit, Desa Rantau Puri, Kecamatan Muarobulian mencapai 7 hektar. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, selanjutnya ganti-ganti ada berita terkait dengan liburan. Nah, di mana libur sekolah dimanfaatkan bagi banyak pelajar dan wisatawan untuk nikmati keindahan alam. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Danau Gunung Tujuh di Kabupaten Kerinci. Peningkatan jumlah pendaki mulai terlihat sejak awal masa libur kemarin. Wisata Danau Gunung Tujuh yang berada di Desa Pelempek, Kecamatan Gunung Tujuh mulai ramai dikunjungi wisatawan. Suasana sejuk, pemandangan alam yang menakjubkan, serta danau tertinggi di Asia Tenggara menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan. Aktivitas pendakian meningkat signifikan sejak dimulainya libur sekolah. Pos pendakian di Desa Sungai Jernih menjadi titik awal para pengunjung memulai perjalanan menuju danau yang berada di ketinggian lebih dari 1.900 meter di atas permukaan laut. Wisatawan tidak hanya datang dari dalam daerah, beberapa pengunjung bahkan berasal dari luar Provinsi Jambi. Udah sering ke sini ya? Belum, baru pertama kali. Ini Kak datang ke sini dengan siapa? Dengan saudara. Berapa orang? 4 sama saya. Ya. Kalau tahu Gunung Tujuh ini dari mana? Kalau tahu sih dari TikTok dan sosial media lah. Petugas Mitra Polisi Hutan TNKS Dobi Arya menyebutkan, pada momen libur sekolah selalu dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati keindahan Danau Gunung Tujuh. Dia juga mencatat pada saat itu terdapat 3 wisatawan mancanegara, 15 orang berada di puncak danau, serta 20 orang yang baru turun dari lokasi. KTP ditinggalkan untuk jaminan untuk membawa sampah lagi turun. Jadi setiap pendaki wajib meninggalkan KTP untuk jaminan sampahnya. Jadi kalau sampahnya dibawa turun lagi, baru kita kasih KTP. Oke. Perkiraan kita kalau untuk libur sekolah ini akan meningkat Bang ya jumlah pengunjungnya? Ya, sepertinya kalau libur sekolah meningkat. Tren kunjungan akan terus mengalami peningkatan hingga akhir masa libur sekolah. Para pengunjung diimbau untuk tetap menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah basing nakbe. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Tebo ganti-ganti. Pemerintah Kabupaten Tebo Iko akan buka lelang jabatan. Nah, karena saat Iko kepala organisasi perangkat daerah banyak yang dijabat oleh PLT. Jadi rekomendasi dari BKN Iko keluar untuk melelang jabatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Tebo saat Iko sedang mengalami krisis pejabat eselon 2 karena jumlah pejabat eselon 2 yang tersedia tidak berimbang. Data dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Tebo mencatat, lebih dari 10 kepala OPD eselon 2 diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Bupati Tebo Agus Rubianto mengatakan, rekomendasi dari BKN telah keluar untuk menjelang jabatan. Rencananya pada tahun Iko Pemkab Tebo akan melaksanakan lelang jabatan tersebut. Memang banyak persoalan juga. Bulan depan juga ada yang pensiun, tentunya ini sudah kita lakukan untuk rekomendasi sudah turun untuk jump dan nanti yang kekosongan ini akan kita lelang di tahun, insya Allah di tahun ini juga. Kepala OPD eselon 2 yang diisi oleh pelaksana tugas atau PLT diantaranya Kasat Pol PP, Kadis Baringdakop, Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Kaban Bakauda, Kadis Perkim, Kepala BKKBN, Kadis Dinsos P3A dan Kalak BPBD. Kemudian Kadis Dukcapil Asisten 1, Asisten 3 dan Sekda Tebo, dan awal bulan Juli Kadis Damkar Tebo juga kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti 188 tenaga honorer yang dinyatakan tidak lulus pada tahap pertama masa seleksi diusulkan untuk diangkat jadi P3K paruh waktu. Hingga kini Pemkab Muaro Jambi masih nunggu kepastian pengangkatan bagi P3K paruh waktu dari pemerintah pusat.
pada pelaksanaan tahapan ujian seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PDGK tahap pertama, terdapat 188 orang yang dinyatakan tidak lulus atau tidak masuk dalam peringkingan. PLH Sekda Muaro Jambi Nazban Effendi mengatakan, pemerintah Muaro Jambi telah bersurat kepada Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membuka formasi bagi 188 tenaga honorer yang gagal pada tahap pertama untuk diangkat menjadi P3K pada waktu. Kinerja para calon P3K pada waktu nanti akan dievaluasi oleh pejabat pembina kepegawaian paling lambat 1 tahun dan secepatnya selama 3 bulan. Nazman menegaskan hingga kini Pemkab Muaro Jambi masih menunggu balasan dari Menpan terkait usulan 188 untuk P3K pada waktu. Bupati dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian mengatakan bahwa secepat mungkin itu bisa dilakukan. Karena kita bisa mengusulkan, langsung kita usulkan bisa untuk dilakukan pengangkatan menjadi penuh waktu. Artinya P3K seperti kawan-kawannya yang lain. Nah, tapi harus melalui proses paruh waktu. Sebanyak 188 calon P3K paruh waktu merupakan tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari 2 tahun. PLH Sekda Nazman Effendi juga mengatakan, P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi penuh waktu, namun dengan catatan harus melalui masa paruh waktu. Sebelumnya, Pemkab Muaro Jambi telah menyerahkan SK pengangkatan P3K kepada 1.553 tenaga honorer di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Multazam TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti sejak berdiri dari tahun 2021 lalu, RSUD Haji Bakri Kota Sungai Penuh hingga kini belum beroperasi. Nah, pengoperasian RSUD tersebut masih terkendala belum ada sertifikat akreditasi dari Kementerian Kesehatan. RSUD Haji Bakri telah berdiri sejak 4 tahun yang lalu, namun hingga saat itu masih belum bisa dioperasikan. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah mengatakan, hingga saat itu pihaknya masih menunggu sertifikat akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Karena salah satu syarat penting beroperasi sebuah layanan kesehatan adalah memiliki sertifikat akreditasi. Selain itu, masih banyak fasilitas yang kurang memadai untuk operasional RSUD Haji Bakri Kota Sungai Penuh seperti ranjang tidur, tabung oksigen, alat pendeteksi suhu tubuh, dan lain sebagainya. Hingga saat itu, RSUD Haji Bakri hanya bisa memberikan pelayanan kesehatan ketika ada agenda massal seperti vaksinasi meningitis bagi para jemaah haji serta pelaksanaan sunatan massal bagi anak-anak yang masih bersifat pelayanan sementara. Hingga saat itu, segala bentuk persyaratan telah disiapkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh agar segera beroperasi dan direncanakan RSUD Haji Bakri akan memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 50 pasien dan akan memiliki 3 dokter spesialis sehingga dapat membantu masyarakat di dalam pelayanan kesehatan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Apik, memang kini pelajar, mahasiswa, masyarakat pada umumnya lah melek nian dengan wisatawan yang ada di Provinsi Jambi. Tengok tadi libur panjang dimanfaatkan untuk naik daki Gunung Tujuh yang ada di Kabupaten Kerinci. Bahkan tadi wisatawannya ada dari mancanegara juga, bukan hanya dari Provinsi Jambi, bahkan dari luar Provinsi Jambi, mancanegara pun ada berkunjung. Itulah. Nah, Yogi, kalau dari Provinsi Jambi itu kan jauh nian. Kerinci itu kalau nak dekat-dekat bisa. Kayak tadi Gentala. Ayo pula. Kaulu dikit Muaro Jambi, Candi Muaro Jambi. Kilir dikit ke mana tadi? Ke Danau Sipin. Ke Danau Sipin. Kaulu dikit kemana tuh? Kalau dikit kau mau be. Iya, memang Kabupaten Kerinci itu dengan Kota Jambi memang agak lumayan makan durasi kalau ke sana ya. Jadi alternatif lainnya kalau kanti-kanti pengen piknik yang dekat-dekat banyak ala-ala piknik. Ala-ala piknik zaman sekarang. Nah, betul benar. Nah, Yogi, informasi apa baik kita selanjutnya kok? Nah, kanti-kanti jangan nak ngelala babo dulu. Betul. Banyak yang berita ya. Nah, di antara kanti-kanti DPRD Sarolangun Sida Izin dan HGU Pabrik Sawit PT Silom. Tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi.
Terima kasih kanti-kanti masih setia menyaksikan Berkabar Jambi pada siang hari. Kok ada berita lainnya kanti-kanti yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti yang ada di rumah. Di mana Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Jambi mastiin hingga saat itu tak tercatat ada tenaga kerja Indonesia asal Provinsi Jambi yang kerja di negara Iran. Di tengah memanasi konflik antara Iran dan Israel dalam beberapa hari terakhir, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Jambi menjamin bahwa tidak ada pekerja migran Indonesia asal Jambi yang bekerja di wilayah tersebut. Hal itu dipastikan berdasarkan data resmi yang dimiliki oleh BP2MI, di mana tidak terdapat nama ataupun catatan penempatan pekerja migran asal Jambi di negara Iran. Koordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Jambi, Delis Eka Saputra mengatakan, sebagai besar pekerja migran dari Jambi lebih banyak dikirim ke negara Jepang dan Malaysia. Sebanyak tahun 2025 tercatat sebanyak 37 tenaga kerja Indonesia asal Jambi yang diberangkatkan ke luar negeri dengan negara mayoritas ke negara Jepang dan Malaysia. Pada saat itu BP2MI terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Luar Negeri untuk memastikan keselamatan dan perlindungan para tenaga kerja Indonesia yang berada di berbagai negara. Asar TV Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti-kanti, Disnaker Trans Bungo mencatat jumlah tenaga kerja asing TKA di Kabupaten Bungo pada tahun itu menurun. Paling banyak TKA berasal dari negara Thailand. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Bungo mencatat keberadaan tenaga kerja asing pada tahun itu mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kabid Ketenaga Kerjaan Disnaker Trans Bungo Andra Hidaryanto mengatakan untuk tahun 2025 itu jumlah tenaga kerja asing di Kabupaten Bungo berjumlah 11 orang. Berdasarkan data dari bulan Februari 2025 dari 11 orang TKA tersebut berjenis kelamin laki-laki dan berasal dari dua negara yang berbeza. 9 orang berasal dari negara Thailand dan 2 orang dari Korea. Para tenaga kerja asing tersebut menduduki posisi yang berbeda sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dari 11 orang TKA tersebut, mereka bekerja di 2 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, yakni PT Inkasi Raya dan PT Star Rubber. Kerja dalam migrasi Kabupaten Bungo adalah sebanyak 11 orang. 2 orang di Inkasi Raya dan 9 orang di Star Rubber. Yang di Inkasi Raya ada yang 6 bulan, kemudian yang di Star Rubber ada yang 1 tahun, 2 tahun, tergantung dari nilai kontraknya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo terus berupaya melakukan pengawasan dan monitoring terhadap keberadaan tenaga kerja asing. Selain itu juga melakukan pengecekan masa berlaku izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA yang dimiliki perusahaan dan pekerja. Pantauan Disnaker Trans Bungo hingga saat itu belum ditemukan pelanggaran mempekerjakan orang asing. Disnaker Trans berharap pihak perusahaan harus rutin menyampaikan laporan terkait jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan di perusahaannya, mengingat perputaran pekerja antar perusahaan cukup tinggi. Mukhriandi TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti Komisi 2 DPRD Kabupaten Sarolangun lakukan inspeksi mendadak ke pabrik kelapa sawit PT Surya Lestari Usaha Mandiri di Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pau. Sidak iko kanti-kanti terkait dengan hak guna usaha atau HGU, pengelolaan limbah serta keselamatan kerja hingga kepatuhan pabrik sawit terhadap standar lingkungan. Dugaan tidak ada kepemilikan izin HGU dan plasma perkebunan dan pabrik kelapa sawit termasuk pengelolaan limbah PT Surya Lestari Usaha Mandiri menjadi perhatian khusus DPRD Sarolangun. Komisi 2 DPRD Sarolangun dipimpin Ketua Komisi langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi kolam pembuangan limbah pabrik untuk melihat serta memastikan kondisi di lapangan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sarolangun Fazin Hisabi mengatakan, sidak itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Sejak dimulainya operasional perusahaan dimulai dari masalah perizinan, HGU dan ketenagakerjaan yang diberlakukan pihak perusahaan. Fazin juga menjelaskan sesuai dengan tupoksinya,
DPRD sebagai kontrol dan pengawasan memiliki kewenangan untuk mengevaluasi berbagai aspek operasional pabrik, termasuk mempertanyakan legalitas hingga kepemilikan HGU sampai kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Namun yang menjadi urgensi adalah yang kami temukan mulai administrasi lah, yang paling penting itu administrasi. Administrasi ini kan berkenaan dengan penghasilan perusahaan ini, kemudian berkenaan dengan kewajiban perusahaan terhadap daerah, mulai dari pajak, kemudian beralih ke dana bagi hasil, dan lain-lain. Menanggapi ada sidak Komisi 2 DPRD Sarolangun, Manajer PKS PT Slum Berlin menyampaikan pihaknya mengakui masih banyak kekurangan administrasi, namun kekurangan tersebut sedang berproses dan siap untuk segera dilakukan pembenahan. Sementara untuk limbah, pihaknya sudah menggunakan lain aplikasi melalui pipa yang sepenuhnya digunakan untuk areal perkebunan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Komisi 2 DPRD Kabupaten Sarolangun melakukan inspeksi mendadak sekaligus meninjau langsung ruas jalan Simpang Pico menuju Desa Danau Serdang di Kecamatan Pauh yang menjadi lintasan angkutan batubara PT Anugrah Jambi Kolindo atau AJC. Kerusakan ruas jalan akibat batu bara yang beraktivitas dan melintas di Desa Danau Serdang, Desa Samaran di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun mendapatkan respon dan reaksi dari Komisi 2 DPRD Sarolangun setelah menerima laporan dari masyarakat terkait kerusakan jalan dan dampak lingkungan akibat truk pengangkut batu bara. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Sarolangun dari fraksi Partai Gerindra Azhar Pulungan mengatakan SIDAIKO bertujuan untuk mengevaluasi kerusakan jalan serta memastikan perusahaan bertanggung jawab atas perbaikan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, Dewan juga menyoroti potensi ancaman pencemaran lingkungan dari angkutan batu bara, termasuk kompensasi debu kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang ruas jalan Simpang Pico, yakni masing-masing kepala keluarga hanya mendapatkan Rp100.000 per bulan. Nilai tersebut belum seimbang dengan dampak yang diterima masyarakat. Azhar Pulungan minta PT AJC mempertimbangkan kebijakan IKO agar masyarakat sekitar bisa terbantu ekonominya. Jauh sebelum ini juga kita sudah memberikan catatan kepada mereka agar ke depannya investasi ini berjalan dengan sebaik mungkin, tetapi masyarakat juga tidak dikorbankan yang begitu dalam yang selama ini kita ketahui, mulai dari persoalan debu, lalu lintas batubara, kemudian mempekerjakan masyarakat sekitar. Ini perlu jadi catatan buat perusahaan. Rombongan Komisi 2 DPRD Sarolangun terdiri dari Partai Demokrat, Gerindra, PKS, P3, serta Golkar, dan PDIP berharap PT Anugrah Jambi Kolindo mengevaluasi berbagai kebijakan yang dilakukan, termasuk mempertimbangkan keluhan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD Sarolangun agar ditindaklanjuti. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, memang beberapa terakhir kok terjadi saling serang menyerang antara Iran dan Israel. Memang kita lagi terjadi konflik. Dan alhamdulillah datik migran dari Jambi yang berada di Iran. Betul. Dan yang kita doakan lah mudah-mudahan konflik segera selesai, cepat selesai, dan juga masyarakat Republik Indonesia yang mungkin kerja di sana mungkin diberikan keselamatan dan juga kemarin sudah dipulangkan juga ke tanah air ya dah. Langsung saja kita ke berita selanjutnya ada. Nah, jadi Kejati Jambi ko sito pabrik PT PAL terkait dugaan korupsi kredit BNI. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Kanti-Kanti masih setia tertonggok di depan TV untuk menyaksikan Berkabar Jambi. Nah, Kanti-Kanti, penambangan emas tanpa izin alias seperti di Kabupaten Merangin ko sulit nian diberantas sebab terkendala beberapa faktor. Nah, salah siko masyarakat yang didukung terhadap aktivitas ilegal tersebut. Aktivitas penambangan emas tanpa izin alias seperti tidak jadi-jadi berhenti beroperasi di Kabupaten Merangin. Praktik ilegal yang merusak lingkungan IKO bahkan dapat ditemukan tidak jauh dari jalan utama di Kecamatan Sungai Manau dan Pangkalan Jambu.
Terkait penanganan kasus Iko, Polres Merangin menghadapi kendala dalam melakukan penegakan hukum untuk memberantas peti. Terdapat masyarakat yang mendukung aktivitas ilegal Iko, bahkan ada sekelompok masyarakat yang sempat menghalangi polisi untuk menangkap pelaku penambangan, seperti yang terjadi pada pertengahan bulan Juni lalu. Polisi terkadang tidak bisa memaksakan penegakan hukum demi menghindari bentrok dengan masyarakat. Kendalanya saat sekarang ini barangkali kendala kita adalah dukungan dari masyarakat. Ya, dukungan dari masyarakat dalam hal penegakan peti ini. Oh, tidak ada. Belum sampai sekarang ini belum ada yang intervensi Polri. Maka dari itu pada saat mereka melintas tidak ketahuan oleh kami, maka kami akan ambil ujungnya. Untuk apa? Di mana? Kan gitu kira-kira kan. Apa izinnya? Kita akan lakukan penegakan hukum di sana. Sepanjang tahun 2025, Polres Merangin telah menangkap 8 pelaku penambangan emas ilegal yang berperan sebagai pekerja. Sesuai tuntutan mahasiswa, Polres Merangin beberapa hari lalu sempat melakukan razia di Jangka Timur untuk menghentikan peti. Sesampainya di tengah hutan, kepolisian menyegel 2 alat berat yang diduga untuk aktivitas peti tetapi belum menemukan pelaku. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti demikianlah kabar Jambi pada sore Iko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmatul Uzma. Dan saya Yogi Pakalianto bersama kabar kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.